Dan inilah memang akhirnya menjadi jelas sepertinya ini yang berusaha untuk diselesaikan dengan mereka ini pergi ke luar negeri. Ya walaupun banyak netizen yang bilang ini menghindari atau diselesaikan seperti itu. Baby Aminah ini akan ketemu dengan kakek nenek yang ada di Malaysia ini tadi, tapi ternyata urung berjumpa. Semakin membuat mereka ini gemas dan meminta kapan mau balik atau menemui lah paling tidak. Terus nanti akan menyeret nama Atta Halilintar yang diharapkan kan, ya nama Atta Halilintar kan sekarang lagi bersinar-sinarnya dengan semua hal positif yang dia miliki. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saat inilah kalau menurut saya orang tua Atta Halilintar dan keluarga besarnya akan kembali ke Indonesia. Dan kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Seperti biasa saat lebaran, pertanyaan paling penting itu kan saat kita kumpul dengan keluarga itu, kapan masuk sekolah untuk anak kecil? Terus kapan kuliah? Kapan menikah? Kapan hamil? Nanti kalau hamil, anak yang melahirkan, kapan sekolah, muter lagi. Nah tapi kalau ini, kapan pulang ke Indonesia? Karena ini memang sesuatu yang jadi, kalau kita bilang di awal-awal dulu, ini memang orang-orang ini masih menganggap, oh wajar ya, keluar negeri, mengurus bisnis dan sebagainya. Tapi terus nikah, nggak pulang. Anaknya ini melahirkan, maksudnya menantunya, melahirkan, ini juga nggak pulang. Lebaran ini juga nggak pulang. Dan sudah disusulin sama Baby Aminah ke Singapura, tapi nggak ketemu, malah pergi ke Mekah. Nah kita akan lihat sebenarnya apa sih yang terjadi dan apa yang sebenarnya kalau menurut saya ini menghalangi mereka untuk kembali ke Indonesia. Nah untuk kalian semua yang sudah mengetahui, nggak apa-apa, tulis komentar di bawah ini. Tapi saya pengen bilang bahwa yang pertama, yuk kita sepakat dulu bahwa semua orang itu pasti punya permasalahan hidup, punya permasalahan keluarga, dan punya permasalahan tentang kehidupan mereka ini tadi. Dan sebaiknya kita tidak menghakimi orang lain sebelum kita tahu duduk permasalahannya. Karena ya kita kan nggak mengalami. Nah, karena kebetulan ini adalah keluarga public figure, orang-orang tentu saja merasa ikut memiliki dan bertanya-tanya tentang mengapa mereka tidak kembali ke Indonesia. Tapi kita akan tahu bahwa kalau sudah selama ini, artinya memang ada sebuah masalah yang memang, kalau saya bilang apa ya, ada yang netizen bilang dihindari, tapi kalau menurut saya akan berusaha diselesaikan dengan cara ya keluar negeri itu tadi. Nah kalau ditanya permasalahannya apa, maka kita akan lihat, dan saya menemukan sebuah fakta baru dari sebuah video saat ada awak media yang menginterview ayah dari Atta Halilintar, yaitu Pak Anovial Halilintar. Nah bapaknya namanya Pak Asmit di sini. Namanya bukan Halilintar juga ya, yang Halilintar ke anaknya ini tadi. Dan ini diinterview bersama dengan pamannya, yaitu Febrian. Dan mengatakan di sini pamannya itu cerita bahwa ayah atau papa di sini itu sudah memaafkan. Jadi sudah nggak marah lagi. Nah berarti memang mungkin ada permasalahan antara ayah dan anak. Antara Pak Asmit ini tadi dengan Pak Anovial Halilintar ini tadi. Dan ya namanya bapak dan anak masalah, saya pun juga pernah masalah, semua orang juga pasti punya. Tapi mungkin karena ya dua-duanya sudah memiliki keluarga, ini jadi satu hal yang mungkin nggak semudah kalau orang lain akan berjumpa. Tapi terus kemudian ada banyak hal yang lain yang juga diceritakan. Tapi saya tidak akan angkat di sini karena kalau menurut saya sih ini bukan kapasitas saya. Dan silahkan cari di sosial media, ada banyak. Cuman yang saya pasti lihat di sini ini adalah permasalahan keluarga yang jelas dan tentu saja adalah permasalahan bisnis. Dan inilah memang akhirnya menjadi jelas sepertinya ini yang berusaha untuk diselesaikan dengan mereka ini pergi ke luar negeri. Ya walaupun banyak netizen yang bilang ini menghindari atau diselesaikan seperti itu. Nah netizen yang mayoritas ini adalah pendukung atau penonton dari Atta Halilintar dan Aurel dan juga Hermansyah dan Mimi KD di sini. Ini gemas karena kakek dan neneknya ini belum ketemu sama Baby Aminah. Nah karena mereka ini berharap sekali pas ketemu nanti akan seperti apa. Dan harapannya di momen lebaran ini Baby Aminah ini akan ketemu dengan kakek nenek yang ada di Malaysia ini tadi. Tapi ternyata urung berjumpa. Semakin membuat mereka ini gemas dan meminta kapan mau balik atau menemui lah paling tidak. Dan di awal yang mereka ini masih bilang, oh ya banyak acara di Kuala Lumpur mungkin dengan semua banyak pekerjaan mungkin di Malaysia dengan semua yang dialami ini tadi. Terus
Oh kok ketemunya kok di Turki? Oh ya mungkin pas lagi sama-sama liburan, karena di Turki yang sudah buka kan, di tempat lain waktu itu sedang Omikron. Nah terus kemudian pas melahirkan, mulai nih mereka curiga, kenapa nggak datang? Terus lebaran ini juga nggak ketemu. Jadi pertanyaannya kemudian membuncah. Dan Atta Halilintar juga ditanya, ya seperti seorang anak ya. Kalau menurut saya sih dia menjawab dengan diplomatis. Dan tentu saja sebagai anak yang baik dia juga menjawab ini dengan banyak hal yang memang ya harus dikatakan seperti itu, ya itu dia katakan. Tapi yang terlihat dari sini adalah netizen ini mulai ya curiga, dan kenapa mereka nggak kembali ke Indonesia. Dan itu adalah pertanyaan yang semakin hari pasti semakin ditanyakan. Kalau ditanya di sini, apakah Atta Halilintar sedih? Ya di awal sih dia merasakan kesedihan karena ya beberapa momen luar biasa, apalagi anak pertama, pernikahan pertama, ini sampai mereka tidak bisa datang. Mungkin setelah sekian lama kita akan berpikir bahwa artinya permasalahannya lebih besar dong daripada itu tadi. Nah tapi kembali lagi, karena ya kita tahu bahwa setiap keluarga punya permasalahannya, kita akan fokus kepada bagaimana Atta dan Aurel ini sangat sedih karena ya seharusnya pernikahan yang sangat berbahagia dihadiri oleh orang tua dari Atta Halilintar. Hal ini tidak bisa dilakukan dan Atta harus berbesar hati menjalani kehidupannya ini tadi. Dan mungkin karena Atta memang sudah dididik untuk mandiri, maka dia terbiasa untuk seperti kartu ini menjalani kehidupan ini dan mulai untuk harus bisa menjawab pertanyaan semua orang saat ditanya kenapa keluarga besarnya belum kunjung tiba di Indonesia. Nah tapi kok bisa selama itu di sana? Kalau dari apa yang saya cari di sosial media dan mungkin kalian juga akan cari di sana, Malaysia ini sepertinya sudah jadi rumah kedua. Tidak dipungkiri bahwa keluarga ini itu sering keliling dunia. Dan anaknya pun ini lahir di beberapa tempat yang berbeda. Walaupun ada satu pendapat miring yang mengatakan mereka keliling dunia ini karena mereka menjadi duta sebuah jemaah aliran agama tertentu, yang ini satu yang sempat menjadi pembicaraan hangat setahun yang lalu. Tapi di sini tidak bisa dipungkiri bahwa keluarga Halilintar ini memang memiliki tempat tersendiri di sana, dan saya sih yakin ada seorang atau beberapa banyak teman yang sudah menganggap mereka ini seperti keluarga. Jadi Malaysia ini sepertinya adalah rumah kedua bagi seluruh keluarga besar Halilintar ini. Ya udah, tadi kan bilang kira-kira kapan akan pulang. Nah, kalau saya lihat di sini, mereka ini akan pulang setelah satu momen lagi berjumpa di luar negeri. Ini yang saya lihat. Berjumpa dengan siapa? Tentu saja berjumpa dengan Atta Halilintar, Aurel, dan Amina ini untuk pertama kali. Jadi kayaknya jumpa pertama itu bukan di Indonesia. Atta Halilintar dan keluarganya ini akan pergi ke luar negeri, berjumpa dengan keluarga Gen Halilintar ini tadi untuk pertama kali. Dan mungkin di saat itu Atta akan berusaha untuk membujuk orang tuanya ini untuk pulang ke Indonesia kembali. Seperti yang dibujukkan juga oleh adiknya Febrian di video yang tadi sudah saya juga tunjukkan, yang meminta kakaknya atau udahnya ini tadi untuk kembali karena usia ayahnya yang juga sudah sepuh di sini. Dan mungkin nanti memang Atta Halilintar yang akan jadi pembujuk orang tuanya ini untuk pulang ke Indonesia. Dan kalau menurut saya tidak hanya itu, sepertinya Baby Amina juga akan jadi satu alasan yang kuat, karena ya seorang nenek ya, Umi Lenggo Geni ini pasti sangat ingin berjumpa dengan cucu pertamanya. Dan saya yakin ini adalah satu hal yang akan membuat orang tuanya juga akan pertimbangkan sangat untuk pulang lebih awal. Dan sepertinya ini akan terjadi. Jadi ketemu di luar negeri sekali, baru mereka akan pulang ke Indonesia. Dan kira-kira kapan mereka akan pulang? Kalau saya lihat sih di sini, Temperance ini artinya nggak akan dalam waktu dekat. Jadi mungkin jika satu hal terjadi, ini akan bisa pulang di akhir tahun atau di awal tahun depan. Dan mereka akan bisa pulang dulu ke Indonesia ini tadi untuk setelah sekian lama, beberapa tahun ini, mereka semua akhirnya pulang ke Indonesia. Dan memang kepulangannya ini sepertinya kalau kartu The Temperance akan sangat humble. Mungkin nggak banyak orang akan tahu mereka akan kembali ke Indonesia. Dan ini akan jadi satu momen yang sangat membahagiakan untuk keluarga besar Hermansyah juga, keluarga Mimi Kade, dan keluarga kecil Atta Halilintar dan Aurel. Tapi sepertinya kayaknya ini nggak akan permanen, jadi kembali tapi terus nanti pergi lagi. Ini yang saya lihat. Nah semoga hal ini ya nggak perlu pergi lama-lama lagi lah. Mereka akan berdomisili saja di Indonesia, karena kalau menurut saya hokinya sebenarnya bagus itu di Indonesia dibandingkan di luar negeri. Tapi memang permasalahannya ini sepertinya harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan permasalahan ini memang harus diselesaikan, karena kalau menurut saya sih alasan mereka ini keluar negeri bukannya mereka nggak mau menyelesaikan ya, tapi lebih karena mereka nggak mau nanti jika ini memang harus diselesaikan,
terus nanti akan menyeret nama Atta Halilintar yang diharapkan kan, ya nama Atta Halilintar kan sekarang lagi bersinar-sinarnya dengan semua hal positif yang dia miliki. Tentu saja ini adalah kasih sayang dari orang tua kepada anaknya, nggak mau nanti kalau terus nanti kembali tiba-tiba ternyata semua belum terselesaikan, dan saya rasa itu satu hal yang wajar untuk sebuah keluarga dengan konfliknya. Dan saya pikir tidak hanya di Indonesia dan nggak hanya Atta Halilintar, semua orang juga punya. Saya pun punya konflik keluarga itu dan saya pikir ini tidak perlu dibesar-besarkan. Sehingga kalau menurut saya sih di sini, semoga ini akan menjadi sebuah titik di mana mungkin rencananya nggak jadi pulang terus jadi pulang, atau mungkin rencananya pulang kapan terus akhirnya lebih cepat. Jadi sebuah mukjizat ini diharapkan akan terjadi, pulang dan berjumpa dengan ayahanda Halilintar ini tadi, karena usianya juga pasti sudah sepuh di sini. Jangan sampai nanti nggak pulang, belum sempat ketemu, ya namanya orang tua kan umur tidak ada yang tahu. Tapi harapannya semoga mukjizat terjadi, keluarga Halilintar akan segera pulang, menemui keluarga besar, berkumpul 3 keluarga besar, dan ini akan jadi momen bersejarah. Dan jika ini terjadi, saya pikir ini adalah rezeki atau hoki yang dibawa oleh Baby Aminah. Gimana menurut pendapat kalian? Kalau itu menurut kartu saya. Tapi seperti apa kehidupan kalian ke depan menurut kartu saya? Bagaimana jika saya bilang tidak ada seorang pun yang bisa meramalkan masa depan kecuali diri kalian sendiri? Maka ciptakan masa depan yang terbaik pilihan kalian dengan membaca kartunya dan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.